Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat berkebun, kembali lagi di Kebun Sulfahanif, kebun sayur dan buah organik di balkon. Sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik ya sahabat. Tinggal di lingkungan yang padat penduduk tidak menjadikan kita yang hobi berkebun untuk patah semangat berkebun ya sahabat. Kita harus tetap semangat membuktikan kalau berkebun itu bisa di mana saja ya sahabat. Alhamdulillah di balkon yang nggak begitu luas ini kami bisa membuktikan bahwa berkebun itu bisa kok di mana saja ya, asalkan kita punya niat, punya keinginan yang kuat. Bismillah, insya Allah semuanya mudah. Kenapa kami memilih balkon untuk bercocok tanam? Karena kami nggak punya lahan ya sahabat. Kami lahannya cuma balkon, jadi memanfaatkan balkon ini untuk sebagai media untuk bercocok tanam ya sahabat, sebagai lahannya. Dan banyak kok keuntungan yang bisa didapat dari balkon ini. Dengan full sinar matahari menjadikan tanaman kita tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur ya sahabat. Jadi jangan khawatir kalau katanya, oh iya kalau full sinar matahari itu tanaman kita akan lemes, tanaman kita akan mati. Justru dengan full sinar matahari itu fotosintesisnya akan bagus dan menghasilkan tanaman-tanaman yang subur-subur ya sahabat. Di balkon ini kami menanam tanaman yang biasa kita konsumsi sehari-hari ya sahabat. Ada pakcoy, cesi, kangkung, tomat, kacang panjang, kol, bayam Brasil. Kemudian ini ada lobak, kenikir, ada daun salam. Maaf, itu bukan daun salam, itu kemangi. Nah, bayam, selada, cabai ya pasti sahabat, jangan sampai ketinggalan, itu adalah yang wajib. Nah ini ada tanaman sawi pagoda ya sahabat, Masya Allah. Siomak, ubi jalar, ini bayam merah ya, daun bawang jangan sampai ketinggalan, seledrinya juga ya, pakis, ini bayam belang ya sahabat, sawi pahit, kembang kol, buncis, timun, kecipir, pare, labu, tanaman telang, dan masih banyak yang lainnya ya sahabat. Itu kami lakukan agar kita bisa mandiri sayuran dari rumah kita sendiri ya sahabat. Bayangkan kalau misalnya kita butuh tinggal petik-petik, itu kan Masya Allah sekali ya, menyenangkan sekali. Dan pas kita ke balkon itu rasanya fresh gitu ya, segar plong gitu ya, masalahnya hilang. Jadi kita alhamdulillah bisa stress healing di rumah ya, dengan balkon rumah itu, dengan balkon yang kita manfaatkan sebagai kebun sayur dan buah organik. Dan cara budidaya pun sangat mudah ya sahabat. Kita siapkan media tanam, kita bisa menggunakan bekas galon, pot, keranjang buah, bekas lemari, sinar matahari yang cukup, minimal 4 jam ya sahabat penyinaran matahari. Insya Allah tanaman bisa tumbuh dengan baik. Untuk pupuknya kami menggunakan POC atau pupuk organik cair, yaitu memanfaatkan air cucian beras, air cucian ikan yang kita fermentasikan, kemudian kita buat menyuburkan tanaman.
Untuk menanggulangi hamanya pun kita memanfaatkan tanaman refugia atau tanaman pengendali hama. Kemudian juga kita bisa menyemprotkan air rendaman kulit bawang. Untuk panennya pun, ini panen pakcoy dan cesim itu biasanya 25 hari sampai 35 hari ya sahabat, dimana biasanya mereka sudah siap panen. Nah seperti ini nih, kita mau panen ya. Ada yang bertanya, Mbak, itu kan sayurannya banyak, buat apa saja? Apakah buat konsumsi sendiri, dijual atau gimana? Nah jawabannya, kami biasanya untuk konsumsi sendiri. Kalau banyak kadang saya bagi ke tetangga, saudara, atau kalau misalnya pas panen banyak banget, panen seperti ini tuh saya jual ya sahabat. Dengan kemajuan teknologi, kita nggak usah repot-repot berjualan dengan mengiderkan atau menjajakan dagangan. Kita cukup bisa menggunakan media sosial seperti Facebook dan yang lainnya. Dan alhamdulillah banyak yang pesen ya sahabat. Dan sejauh ini pemasarannya bagus ya. Selama tanam pakcoy dan sayuran yang lainnya, apakah pernah mengalami kegagalan? Pernah nggak ya? Yang pasti pernah dong. Namanya juga tanam-tanam, kegiatan apapun pasti ada gagalnya ya sahabat. Pernah tuh saya juga ngalamin dalam satu baris ini tuh gagal semua. Dan lumayan banyak banget ya gagalnya. Kenapa? Mengalami bercak coklat ya sahabat. Jadi lama-lama tuh daunnya kayak kebakar dan nggak layak ya untuk kita jual. Mari memanfaatkan lahan yang ada untuk berkebun. Berkebun itu hebat, berkebun itu menyenangkan. Bismillah, baiklah kita mau panen sayurannya ya sahabat. Bismillah, sayuran kita panen ya. Terima kasih sudah tumbuh dengan baik. Terima kasih sudah berbagi. Sukses yang sabar. Besar ya sahabat, Insya Allah. Alhamdulillah sudah kita potong ya sahabat, sudah kita panen. Ini udah kita panen semua. Nanti tinggal kita masukin ke keranjang ya. Tapi sebelum kita masukin ke keranjang, kita mau sortir dulu ya sahabat. Sortir itu memilih yang bagus ya, dan biasanya daun yang tua-tua itu dibuang. Nah, bismillah, cara kami sortir itu biasanya yang tua-tua itu dibuang ya sahabat, tapi ini masih muda jadi nggak usah. Ini juga masih bagus. Nah ini juga masih muda ya sahabat, karena kemarin sempat saya pruning juga ya pinggirnya, jadi masih muda-muda. Dan ya juga masih. Nah yang ini nih, ini kan tua ya sahabat ya. Nah ini yang dibuang. Nah seperti itu. Gitu aja sih sortirnya. Maunya yang membuang yang nggak layak jual kayak gitu ya sahabat. Dan hasil pruningnya pun kita kumpulin, nanti bisa kita manfaatkan sebagai kompos ya.
sudah diambilin ya sahabat, kita juga sudah sortir. Nah kalau yang ini masih rada kecil jadi saya biarin dulu. Alhamdulillah dapat segini sahabat, Masya Allah, Alhamdulillah banyak ya. Nah ini pakcoy dan sebelahnya itu ada cisim. Baik, selanjutnya kita mau cuci ya sahabat. Nah kan biasanya di ujung sini itu kotor, nah kita bersihin, di dalamnya juga kadang kotor ya. Nah, kita lihatin, kita cuci bersih. Nah, kita taruh di sini biar bersih ya. Kita cuci dalamnya, dibersihin. Sela-selanya ya sahabat, biasanya ada tanah-tanah. Nah, kita lakukan semua sampai selesai ya. Alhamdulillah ini udah dicuci ya sahabat. Kita mau packing ya habis ini. Baiklah, mau kita packing. Sudah saya siapkan ininya, timbangannya ya sahabat. Kita 0. Ini supaya kita tatakan, baru kita on. Nah, ini 0 ya sahabat. Jadi biasanya satu packing itu saya kasih 150 gram ya sahabat. Saya masukkan. Minimal itu 150 gram. Tapi kalau lebih dari itu ya nggak apa-apa, boleh. Yang penting minimal 150 gram. Ini 164 ya sahabat. Baiklah, kita packing. Saya pakai ini kita taruh di sini dulu ya sahabat. Kemudian kita rapihin. Terus kita seperti ini, dan kita gunting. Kemudian taruh di sini ya. Kita packing lagi. Kita mix ya sahabat, ada yang kecil ada yang besar gitu ya, biar nggak kecil semua, nggak besar semua. Kayak ini 153 langsung packing. Karena ini casing biasanya lebih gampang ya, kita bisa langsung makingnya seperti ini. Di sini sahabat. Alhamdulillah panennya sudah saya packing ya sahabat. Ini per packingnya 150 gram minimal, dan kalau saya jual ini satu ikutnya 5.000. Semoga jualan hari ini laris semua ya sahabat.